Di sini kami akan melaksanakan praktek pertolongan pertama dengan kasus pingsan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulia Tarmunia Kahili sebagai penolong, saya Anastasia Eka Junior sebagai korban, dan saya Kamsa Yurgianto sebagai moderator. Di sini kami akan melakukan praktek pertolongan pertama dengan kasus pingsan. Penolong menanyakan apakah ada yang terjadi daripada penolong untuk menolong korban. Apakah ada orang yang lebih ahli untuk menolong korban? Selanjutnya, penolong meminta izin untuk menolong korban. Apakah kami diizinkan untuk menolong korban? Ya. Kemudian menanyakan apakah ada saksi atau korban lain. Apakah ada saksi atau korban lain? Tidak ada korban lain, saksinya ada saya. Setelah itu, penolong menanyakan kronologis kejadian. Bagaimana kronologis kejadiannya? Tadi korban ikut acara gembira, kemudian besar. Kemudian penolong membawakan kasus berdasarkan kronologis kejadian. Berdasarkan kronologis kejadiannya, korban mengalami kasus medis. Setelah itu, penolong memakai APD atau alat pelindung diri, mulai dari sarung latex, Di samping pinggang dan jangan sampai melebihi pinggang. kemudian masker penolong. Setelah itu, penolong memposisikan diri di samping kanan korban dengan posisi berlutut. Penolong memeriksa respon. Memeriksa respon dengan teknik ASND, A awal, dengan mengibat-ibatkan tangan di depan korban. Apakah korban respon? Tidak. Suara dengan mana korban tangan di sebelah kanan dan telinga kiri korban. Apakah korban respon? Tidak. Nyeri tekan dengan menyusui bagian lengan atas korban. Apakah korban respon? Tidak. Korban tidak respon mengalami pingsan dan kami akan melakukan penanganan dengan melonggarkan badan korban. Apakah ada cedera di kaki korban? Tidak. Kemudian kami akan memberikan supaya lebih daripada tadi. Selanjutnya, penolong meminta bantuan. Apakah kami diizinkan untuk meminta bantuan? Ya. Selamat sore Pak, ini ada korban kita. Apakah kami diizinkan untuk meminta bantuan? Kepada Anda yang menginginkan situasi? Ya, terima kasih. Kemudian penolong memeriksa cedera pada tulang leher korban. Memeriksa cedera tulang leher korban dengan menyamakan tulang leher penolong dan tulang leher korban. Apakah ada cedera? Tidak. Kemudian penolong membuka cedera nafas korban. Karena tidak ada cedera, kami akan melakukan membuka cedera nafas korban dengan cara tekan jari nafas. Memeriksa sumbatan. Apakah ada sumbatan? Tidak. Kemudian penolong memeriksa nafas korban. Memeriksa nafas korban dengan cara lihat naik LDR. L. Lihat naik turunnya dada dan perut. D. Dengarkan hembusan nafas yang keluar dari mulut dan hidung korban. R. Rasakan hembusan nafas yang keluar dari mulut atau hidung korban. Apakah ada nafas? Ada. Kemudian penolong memeriksa nadi korban. Memeriksa karena korban tidak sadar, kami akan memeriksa di nadi kawatir. Apakah ada nadi? Ada. Setelah itu melakukan pemeriksaan perdarahan berat pada korban. Apakah ada perdarahan berat yang mengancam jiwa korban? Tidak. Kemudian penolong melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi tulang belakang, kepala belakang, hidung turun, dahi, alis, pipi, hidung, rahang atas, rahang bawah, mulut, dagu. Apakah ada perubahan bentuk berupa temukan yang ditekan dan enggak? Tidak. Kemudian leher dengan menyamakan leher
tangan, melapak tangan, jari-jari tangan. Apakah ada perubahan bentuk setelah ada tengah dan juga? Tidak ada. Kemudian kami akan melakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi dengan BPK. Bagaimanakah waktu penguncian kapilernya? 2 detik. Penguncian waktu kapiler normal. Kemudian anggota gerak meliputi pinggang dengan menggoyang-goyangkan pinggang korban. Apakah ada cedera? Tidak ada. Kemudian tumpai atas, lutut, tumpai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Apakah ada perubahan bentuk macam-macam dan juga? Tidak ada. Kemudian kami akan melakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi dengan BPK. Bagaimanakah waktu penguncian kapilernya? Apakah normal? Normal. Selanjutnya menolong memeriksa tanda vital. Memeriksa tanda vital meliputi nadi. Dihitung 15 detik kali 4. Berapakah nadi korban? 60. Nadi normal. Kemudian dengan menyamakan suhu korban dan suhu penolong. Apakah suhu normal? Normal. Nafas dengan mendekatkan tangan korban, tangan penolong di korban dan dihitung 15 detik kali 4. Berapakah nafas korban? Nafas normal. Kemudian kulit meliputi kelembaban dan kenyalan dan warna kulit. Apakah warna normal? Normal. Setelah itu menolong melakukan PMS atau posisi miring stabil. Apakah kami diizinkan untuk melakukan PMS? Ya, silakan. Kemudian tangan kanan korban diletakkan di pipi korban. Kemudian kaki ditinggikan. Kemudian dimiringkan dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Dengan meraba-raba punggung korban, apakah ada perubahan bentuk? Tidak ada. Ada juga. Kemudian kami akan membalikan posisi korban seperti semula. 1, 2, 3. Letakkan kaki seperti semula. Tangan kanan letakkan lurus di arah kanan korban. Tangan kiri letakkan di tangan kiri korban. Kemudian menolong menanyakan riwayat cerita. Ikuti lengkap. Berapakah nama korban? Agnes, Berapakah umur korban? 16 tahun. Keluhan apa yang diutamakan oleh korban? Tadi mengikuti upacara terus pingsan. Obat apa yang terakhir oleh korban? Tidak ada. Makanan apa yang terakhir dikonsumsi oleh korban? Tidak ada. Penyakit apa yang diderita oleh korban? Tidak ada. Alergi apa yang diderita oleh korban? Tidak ada. Kejadian itu sendiri tadi korban upacara lalu lengkap. Selanjutnya menolong melakukan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala meliputi nadi dan hitung 15 detik kali 4. Berapakah nadi korban? 60. Nadi normal. Kemudian tubuh dengan menyamakan suhu tubuh penolong dan suhu tubuh korban. Berapakah suhu tubuh korban? 36,6. Suhu tubuh normal. Kemudian apa? Dengan mendekatkan tubuh tangan penolong tubuh korban dan hitung 15 detik kali 4. Berapakah nafas korban? 32. Nafas normal. Kemudian kulit meliputi warna kulit, kelembaban dan kenyalan. Apakah kulit normal? Normal. Kemudian menolong melakukan laporan. Pak, di sini ada korban bernama Agnes Salsa Ekan Buniar, umur 16 tahun. Jenis kelamin perempuan, keluhan utama tadi bisa. Lalu obat yang terakhir tidak ada. Kejadian tadi itu sendiri tadi korban maka lalu kontak dan kami telah melakukan penanganan dengan penelitian naik lebih tinggi dari korban jatuh dan melonggarkan pakaian korban. Selanjutnya menolong melakukan mobilisasi. Apakah perlu dilakukan mobilisasi? Tidak perlu. Praktek pertolongan pertama yang telah kami laksanakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar dan jadilah orang yang bisa membagikan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?